alladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sahabat MK dimanapun berada yang menyimak melalui MK TV, MKFM, Facebook, IG, dan semua medsos yang tergabung di MK pagi ini, alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam, semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, kita bertemu lagi di subuh hari ini, Senin, dan tema kita kali ini kaitan dengan mondok, gitu ya. Bagaimana mengenal pendidikan di pesantren, juga kita bisa menjadi orang-orang yang menyiapkan generasi kita, generasi yang lebih baik dari kita, yaitu generasi yang paham agama, ya. Doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Ahqaf ayat 16, setelah meminta menjadi ahli syukur, syukur kepada Allah, syukur melalui jalan orang tua, syukur dengan beribadah kepada Allah dengan benar, adalah juga meminta anak keturunan menjadi lebih baik. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarduh wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi minta agar anak keturunannya menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan ketika kita menitipkan anak mondok, menitipkan anak belajar di pesantren, ini membuat anak kita menjadi lebih baik dari kita. Lebih baik ilmunya, lebih baik akhlaknya, lebih baik ekonominya, dan tentunya lebih baik keimanannya, lebih baik agamanya. Nah, insya Allah sudah tergabung, ada juga nanti Ustaz Momo. Insya Allah juga kita mengundang Pak Ustaz Fahmi Farhan, SAGMAP, sebagai Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenag Kota Bandung. Insya Allah nanti kita juga dialog tentang pendidikan pesantren. Silakan. Ya, terima kasih. Membuka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustadz Mulyadi juga Ustadz Fahmi, Masya Allah, Alhamdulillah, berada di pesantren Serua nih sekarang di Azkia Serua. Syukur kita sekarang di negeri ini ada program PDF pesantren diniyah formal yang baru, yang nanti kita dengar bagaimana penjelasannya, tetapi yang jelas memang sangat dibutuhkan lebih banyak lagi para ustadz, ustazah, mengingat barusan di perjalanan ngobrol bahwa ada satu kampung yang sangat terbatas, ada ustadznya, tapi yang berpendidikan berbagai hal ada, untuk mengimami, mengajarkan ilmu agama belum cukup. Di Darut Tauhid insya Allah, selain kita ada sekolah formal, akan baru dibuka ini adalah PDF pesantren diniyah formal, yang insya Allah ini akan menjadi sarana bagi para orang tua dan anaknya yang ingin bisa memahami agama lebih banyak, sehingga nanti bagi-bagi tugas ya di dalam dakwah. Ada yang bagian elektro, ada yang bagian berbagai hal aktivitas dunia, tapi punya dasar agama yang baik, dan ada juga yang memang nanti berada dimanapun bisa menjadi da'i. Insya Allah PDF ini akan lebih dekat dengan para mubalik nantinya ya. Mudah-mudahan segera terwujud. Silakan, ini ada siapa aja? Ustadz Mulyadi, Ustadz Mumu, dan Ustadz Fahmi ya. Assalamualaikum Pak Fahmi Farhan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, dan silakan leluasa berdiskusi dengan Ustadz Mulyadi ya.
dan Ustadz Mumu. Para pemirsa mudah-mudahan nanti bisa dapat banyak hal sehingga kita di dalam mengemban amanah anak-anak yang memang beragam potensinya, bisa kita bimbing anak-anak mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, yang membuat hidupnya manfaat dan bisa selamat. Tafadhol, silakan Ustadz Mulyadi ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, baik, alhamdulillah. Ustaz Fahmi mungkin sudah terdengar suaranya? Sudah. Cek bisa terdengar? Sudah bisa terdengar? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahmi Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bergabung. Mau menyapa dulu dengan Pak Fahmi, sudah tergabung. Ya, nuhun Pak Fahmi, Masya Allah, Alhamdulillah. Sami-sami, atur nuhun. PDF ini program baru nih di Depak tuh. Sebetulnya sudah lama, ini tuh sudah dari tahun 2014. Sudah 2014. Betul. Barunya baru tahu, ya. Iya. Hanya untuk di Kota Bandung memang belum ada sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 58 tahun 5839 tahun 2014. Itu berdasarkan Kepdirjen itu. Alhamdulillah ketika Darut Tauhid akan mengadakan PDF, kami sangat senang karena boleh jadi ini mungkin yang pertama di Kota Bandung PDF untuk Darut Tauhid. Itu mungkin. Baik, alhamdulillah. Ini sedang di Serua, Pak Fahmi, di sana pesantren Darut Tauhid Serua ada SMA. Mungkin kalau terkendala sinyal kita lanjutkan. Ya, terima kasih ya. Baik, ini tentang PDF ini Pak, kita lanjutkan. Mungkin sebelum ke PDF lebih spesifik, saya ingin menggali dulu tentang, karena bidang Bapak di pondok pesantren di Kota Bandung ini. Betul. Pertama, sebenarnya ada berapa Pak pondok pesantren di Kota Bandung? Seluruh saya lihat banyak ya. Iya. Jadi Kota Bandung itu ibu kota provinsi Jawa Barat, merupakan kota besar untuk Jawa Barat. Tapi alhamdulillah pesantren yang ada di Kota Bandung yang terdaftar di EMIS atau Education Management Informasi System yang terhubung ke Kementerian Agama RI itu ada 184 lembaga pondok pesantren yang ada di Kota Bandung. 184 ya. Betul, Ustaz. Ya. Kalau se-Indonesia sendiri ada berapa Pak sebenarnya? Se-Indonesia mungkin ribuan, ratusan ribu mungkin Pak. Ratusan ribu ya? Ratusan ribu se-Indonesia. Insya Allah, ini Kota Bandung yang tidak besar ya, kecil kotanya dan kota besar, kota metropolitan, dan biasanya kepikir pesantren itu di daerah. Betul. Di daerah, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten. Ternyata Kota Bandung 184. Masya Allah ya. Baik, nah dari pesantren itu sendiri, apa aja Pak bidangnya nih yang ada di Kota Bandung? Pesantren ini dari seksi PD Pontren di sini, ini membidangi yang pertama yaitu pendidikan diniyah takmiliyah, ada pendidikan diniyah takmiliyah non formal, dan ada pendidikan diniyah formal atau yang disebut PDF. Nah, mungkin lalu ada RTQ, Rumah Tahfidz Quran, lalu ada TPQ, ada PAUDku, dan ada pondok pesantren. Itu yang kita garap pada saat sekarang ini. Nah, untuk RTQ ini, kita berpijak kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2670 tahun 2021, Ustaz. Jadi tentang petunjuk teknis tentang PDF, pendidikan diniyah formal. Karena pada hakikatnya pendidikan diniyah formal ini suatu keniscayaan yang memang harus kita gali, kompetensi yang ada di pesantren yang harus kita formalkan, karena kasihan santri-santri kita pada hakikatnya mempunyai kompetensi yang unggul yang tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Itu mungkin Ustadz dasar. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara lebih spesifik juga Pak, apa sih perbedaan pendidikan
pendidikan formal ya, PDF ini. Ya, Mohon maaf, ini bahasa baru gitu ya. Mungkin iya kalau betul, masyarakat dengar PDF itu kita lagi ngetik pakai komputer, Pak, di betul, PDF kan aja betul, gitu ya. Ya, betul, jadi betul, ini Word-nya atau PowerPoint-nya di PDF kan gitu. Ternyata PDF betul. itu singkatan pendidikan dunia formal. Dunia formal. Ya, ini apa sebenarnya bedanya dengan non formal dan mungkin nanti Ya, ke muatan kurikulum dan sebagainya. Boleh Bapak jelaskan agak lebih mendalam mangga, nih. Silakan. mangga, mangga. Ya, Ketika berbicara PDF, mungkin saya akan berbicara dulu tentang pondok pesantren. ya, Apa itu pesantren? Pesantren itu seperti kita ketahui adalah lembaga yang berbasis masyarakat, yang didirikan bisa oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan pendidikan pesantren merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren yang berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dan kekhasan pesantren atau yang disebut dengan tafakuh fiddin, yang dengan berbasis kepada kitab kuning dan mempelajari dirosah Islamiyah. Itu pesantren. Dan di pendidikan diniyah formal adalah merupakan pendidikan pesantren, pendidikan diniyah formal itu yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini kalau kita mengenal ada SD, SMP. Nah, kalau di kita ULA, WUSTO. ULA itu sejajar dengan SD, WUSTO sejajar dengan SMP, dan menengah atau ulia yang berbasis kepada kitab kuning sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penyelenggaraan ini diakui oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pendidikan pesantren. ya, Jadi, kurikulum dari PDF ini lebih cenderung berbasis kepada kitab kuning dengan ada kurikulum atau pendidikan-pendidikan formal seperti bahasa Indonesia, IPA, dan lain sebagainya. Jadi, PDF ini pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk kajian kitab kuning, atau pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Jadi kalau dulu mungkin kita mengenal kalau pesantren mungkin mengaji saja ya, mengaji ya, kitab, ya, Jurumiyah, Alfiyah. Nah, kalau PDF lebih cenderung penekanannya pada pengajian kitab-kitab kuning, Jurumiyah, Alfiyah, dan Imriti, tetapi terintegrasi dengan pendidikan umum, yang pendidikan yang ada di pendidikan formal. Nah, adapun landasan atau filosofi pemikiran dan pertimbangan didirikannya PDF adalah yang pertama, aspek pendidikan yang bermutu merupakan hak fundamental semua warga negara Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu juga di komitmen global melalui UNESCO dalam upaya meningkatkan pemerataan atau akses pendidikan yang bermutu melalui pendidikan untuk semua atau education for all. Jadi pada hakikatnya pendidikan itu adalah hak seluruh warga masyarakat Indonesia, tidak terkecuali yang memperoleh pendidikan umum maupun berpendidikan di pesantren. Jadi mempunyai hak yang sama. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan nasional menjadi agenda dan prioritas pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Dan ketiga, kebijakan teknis peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional mengacu pada Permen Nomor 19 2005. Jadi PDF ini harus sesuai dengan penjaminan mutu dengan pendidikan nasional. Dan yang keempat yaitu sejalan dengan pemikiran tersebut dalam upaya meningkatkan akses pendidikan formal yang bermutu, maka perlu kebijakan strategis dalam menjamin bahwa layanan
Satuan Pendidikan Diniyah Formal memenuhi standar layanan minimal atau SPM. Yang terakhir yaitu pendidikan diniyah formal merupakan bentuk layanan pendidikan. Kehadiran pendidikan diniyah formal itu merupakan ikhtiar Kementerian Agama dan kalangan pendidik pondok pesantren guna mewujudkan lulusan pesantren dan pendidikan yang memiliki kompetensi yang handal dalam menghadapi tantangan era globalisasi ke depan. Itu mungkin dasarnya, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Fahmi Farhan. Ini sangat jelas atau sangat lengkap regulasinya dari pemerintah ya, sampai kepada tujuan dan sasarannya. Betul. Ini juga ada Ustadz Mumu, Kepala PDFDT. Saya izin sapa dulu beliau, Pak Ustadz Farhan. Assalamualaikum Ustadz Mumu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, apa kabarnya? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, Ustadz Mumu ini insya Allah Kepala PDF Darut Tauhid. Kenapa insya Allah? Karena baru mulai ya. Alhamdulillah, terima kasih kemarin Pak Ustadz Fahmi Farhan juga sempat silaturahmi ke Darut Tauhid, dan kita akan memulai di Kota Bandung nih ya. Ini berdasarkan pengalaman kami mendirikan pendidikan formal yang sekolah umum. Nah, sekarang berharap lebih spesifik kepada sekolah agama yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Fahmi juga, lebih kepada kitab kuning ya, Ustadz Mumu ya. Nanti saya sedikit dulu sebelum ke Ustadz Mumu. Satu lagi Pak, saya dengar ada rukun pesantren nih Pak ya, rukun pesantren yang ini harus ada, karena mohon maaf, ini kita juga mendengar nih agak cukup heboh di negeri kita, di Kota Bandung terjadi ya, kemarin ada pesantren yang kemudian ditutup secara resmi oleh pemerintah dan sebagainya karena ada kasus di situ. Nah, terkait dengan rukun pesantren ini seperti apa Pak, dan bagaimana kalau tidak terpenuhi ini? Mungkin Pak Fahmi ini bisa menjelaskan. Baik. Memang di dalam pesantren itu ada 5 rukun. Kalau lebih cenderungnya bahasa sekarang ada 5 elemen. 5 elemen kekuatan pesantren yang boleh jadi itu merupakan suatu kekhasan pesantren. Yang pertama yaitu pesantren ada kiai atau tokoh sebagai pengasuh pondok pesantren. Yang kedua ada masjid atau musola, di mana masjid atau musola ini tempat ibadah atau tempat berkumpul atau melakukan sholat berjamaah para santri yang berada di pesantren tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada kobong, kalau kita orang Sunda menyebutnya kobong, atau pondokan. Pondokan. Ada pondokan, di mana pondokan di sini adalah tempat para santri menginap di sana, para santri menuntut ilmu di sana. Yang selanjutnya yaitu ada kitab. Ada kitab yang dikajinya. Karena setiap pesantren ini tidak lepas dari spesialisasi tersendiri. Jadi ada mengenai misalkan kalau DT kepada tauhid, ilmu ketauhidan. Ada pesantren yang menekankan kepada ilmu fikih. Ada pesantren yang menekankan kepada ilmu hadis. Tetapi alangkah lebih bagusnya karena ini suatu kesatuan tafaqquh fiddin, bahwa antara Al-Qur'an, fikih, tauhid dan hadis itu adalah satu kesatuan. Jadi 5 elemen itu mungkin yang merupakan trademark atau ciri khas pesantren yang ada di Indonesia. Itu mungkin Ustaz. Iya, Masya Allah. Diulang ya. Ada kiai, ada masjid, ada pondok, ada santri, ada kitab yang ya, Masya Allah. Baik, ini sedikit penasaran juga Pak nih tentang supaya juga jelas ke masyarakat tentang ya kemarin seperti ada kasus di Bandung. Ini sebenarnya kenapa Pak? Apakah karena tadi unsur pesantrennya, elemen pesantrennya tidak terpenuhi, atau mungkin juga salah dari sisi kurikulum atau seperti apa, sehingga memang ada kasus seperti ini ya, yang mudah-mudahan sih tidak terjadi. Dan saya kira di samping puluhan ribu yang Bapak sampaikan tadi pesantren, ini hanya kasus kecil, hanya 1-2 bahasa lainnya oknum ya. Pesantren tentu mengajarkan yang mulia dan sebagainya. Tapi hal seperti ini terjadi, kira-kira menurut Bapak apa nih Pak penyebabnya? Baik,
mengenai pesantren yang kemarin sempat heboh dan berita nasional ya. Iya. Dan saya ini saya katakan ini suatu bencana buat saya dan untuk kalangan pesantren. Jadi pada hakikatnya pesantren tersebut telah resmi berdiri dan itu melalui verifikasi tim dari Kementerian Agama dan itu mendapat verifikasi dan mendapat izin. Adapun yang terjadi seperti itu salah satunya mungkin karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab atas kehilafan yang telah dilakukannya sehingga ini mencoreng kredibilitas pesantren. Saya berpikir bahwa oknum ini merupakan yang membuat bencana untuk kalangan pesantren. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa ketika hal itu terjadi, maka banyak masyarakat mencap bahwa oh pesantren seperti itu. Saya sering bilang, termasuk kemarin kita di Perlindungan Anak Kota Bandung, di Perlindungan Anak Provinsi, mengatakan bahwa ketika orang menghujat oknum tersebut, ketika orang lain melindungi para korban, saya berpikir siapa yang mengklirkan, siapa yang mengangkat kembali pesantren ke permukaan. Pada hakikatnya adalah pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia. Ini yang harus marwahnya yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai masyarakat mengeneralisasi bahwa oh pesantren itu seperti itu. Tidak semua pesantren seperti itu. Itu adalah hanya oknum yang mempunyai kehilafan layaknya manusia. Tetapi pada hakikatnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha melakukan monitoring semaksimal mungkin, tetapi yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ini yang mungkin perlu kita pahami di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi bukan pesantrennya, tetapi oknum pesantren. Insya Allah kalau pesantrennya saya yakin seperti DT, pesantren yang lain, saya yakin akan memunculkan generasi Qurani, generasi yang memang mempunyai menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Dan tidak sedikit juga pesantren yang juga mempunyai andil terhadap Kota Bandung dan Indonesia, ya Ustaz ya. Nah ini betul. Kepada masyarakat mohon jangan digeneralisasi terhadap peristiwa yang kemarin. Itu mungkin Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak. Ini kaitan dengan pesantren. Jadi jangan khawatir para orang tua menitipkan ke pesantren ya Pak. Cuma hanya oknum yang ya terjadi yang secara manusiawi mungkin bisa terjadi karena siapapun sangat mungkin digoda oleh setan. Tapi mari kita melihat sisi positif. Termasuk bagi pesantren juga Pak. Ini sisi lainnya adalah bagaimana lebih menjaga, lebih memperhatikan hijab dan seterusnya sehingga lebih terjaga marwah pesantren itu sendiri. Izin ke Ustaz Bomo, Ustaz, ini tentang PDF Darut Tauhid nih, seperti apa? Mungkin bisa dipaparkan visi misi dan sebagainya yang akan diusung di tahun ini kita ada PDF. Mudah-mudahan yang pertama ya Pak Ustaz Fahmi ya. Ya, mudah-mudahan. Pertama di Kota Bandung. Silakan Ustaz Bomo. Ya, terima kasih terlebih dahulu pada Ustadz Fahmi yang telah menyampaikan terkait dengan PDF secara keseluruhan ya, terkait dengan regulasinya di Kementerian Agama. Alhamdulillah untuk Darut Tauhid di tahun 2022 ini, mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanannya. Insya Allah akan dimulai dengan pendidikan ini formanya. Ya memang yang sebelumnya kita lebih banyak mengarah kepada pendidikan formal untuk di dinas pendidikan kota ini, dinas pendidikannya ya. Jadi melahirkan intelektual ya yang punya dasar agama. Tapi kalau PDF ini mudah-mudahan menjadi generasi yang tafakuh fiddin yang memang lebih banyak pemahaman agamanya yang berlandaskan kitab-kitab kuning, kitab-kitab para ulama salaf itu. Nah, untuk Darut Tauhid sendiri alhamdulillah dengan didirikannya ataupun dengan memulainya PDF ini punya visi menjadi lembaga unggul dalam pendidikan dunia formal
menuju generasi ahli zikir, ahli fikih, dan ahli ikhtiar. Jadi tetap bagaimana menjadikan generasinya ahli zikir, fikih, dan ikhtiar. Kemudian untuk misinya sendiri, dari PDF Darut Tauhid ini yang pertama menyelenggarakan pendidikan diniyah formal dengan menerapkan prinsip Islam yang rahmatin alamin. Kemudian yang keduanya menyelenggarakan pendidikan dan penanaman karakter baik dan kuatnya. Jadi menggabungkan dengan tadi nilai-nilai yang sudah diusung oleh Kementerian Agama dengan pendidikan diniyah formalnya, dengan kurikulum keagamaannya, dan digabungkan dengan pendidikan yang khas dari tauhidnya, yaitu dengan karakter bakunya, karakter baik dan kuatnya. Kemudian yang ketiga, membentuk santri yang berjiwa khidmat dan siap berjuang. Itu Ustadz yang insya Allah kami usung untuk PDF Darut Tauhid di tahun 2022 ini dan selanjutnya. Ya, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sedikit mereview juga ya di Darut Tauhid ini. Saya mengawali juga pendidikan, jadi sebelum kemudian nanti kita mulai, mudah-mudahan mohon doa semuanya untuk pendidikan diniyah formal ini. Jadi kita sudah ada pendidikan sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi hari ini, Pak Ustadz Fahmi ya. Yeah. Jadi kita mulai 2009 dulu mengawali dengan SMK, ada SMK Darut Tauhid Boarding School, kemudian 2011 ada SMP, 2013 ada SMA, 2015 TK, sebenarnya TK dari tahun 2000 tapi sudah dapat izin operasional 2015, kemudian 2017 SD. Jadi sudah lengkap, kita ada pendidikan formal di bawah Kemendiknas atau Kemendikbud ya, dari TK sampai SMK. Kemudian 2020 nah di bawah Kemendag kita ada sekolah tinggi. Dari 2019 dirintis, alhamdulillah 2020 keluar izin KMA, keputusan Menteri Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam STI Darut Tauhid. Jadi sekarang baru 2 angkatan nih Pak Ustadz Fahmi dan sahabat-sahabat sekalian, sekolah tingginya 2020 sampai sekarang 2022. Insya Allah terus berlanjut, dan 2022 ini kita akan mengawali adanya pendidikan diniyah formal, karena kami rasa seperti AA sampaikan tadi di awal, potensinya banyak ya, kemudian juga kemampuan setiap orang juga beda-beda juga. Ada yang ingin belajarnya umum tapi berdasarkan nilai agama gitu ya, sehingga sekolahnya umum SMP SMA tapi berbasiskan agama boarding school, sehingga mungkin nanti akan jadi intelektual, jadi pengusaha, jadi pekerja, jadi ilmuwan tapi paham agama, mengamalkan agama ya. Nah, kita berharap dengan PDF ini seperti disampaikan Ustaz tadi, mempelajari ilmu agamanya lebih dalam, tafakuh fikih. Adapun ilmu umumnya penunjang saja gitu ya. Karena nggak mungkin, agak sulit rasanya kita menguasai keseluruhan ya. Keseluruhan, kitabnya harus ilmu umumnya jago, bisa dikuasai banyak. Nampaknya kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Nah, ada yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini kita mulai dengan adanya PDF, insya Allah. Mudah-mudahan nanti secara perizinan kita akan tempuh terus ya Pak Ustadz Fahmi. Perizinan, kemudian peraturan dan segala yang menjadi aturan tata kelola, kemudian sampai kepada nantinya kalau bahasa kami tadi ya Pak, yang bisa terakreditasi gitu, akuntabel dan sebagainya, kita akan ikuti. Sambil tentu kita juga menyiapkan segala halnya, sarana prasarananya, asatidnya, kitabnya, dan seterusnya. Begitu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, baik yang bergabung di Zoom, di YouTube, di IG, silahkan kalau yang akan bergabung bertanya, boleh ya, yang hadir. Yang ada di Zoom bisa chat atau raise hand, yang ada di IG atau di Facebook dan seterusnya bisa juga ditulis ya di chat, nanti operator akan membantu, saya akan mencoba bacakan juga. Dari Ibu Ibet, alhamdulillah 2 anak saya sudah hampir 6 tahun di pesantren, aman saja, justru merasa tenang. Nah ini jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Fahmi tadi ya, betul Ibu Ibet ya, jangan khawatir, karena insya Allah di pesantren aman dan justru akan banyak manfaat ya dari anak yang soleh.
Ustaz Baik. Mulyadi, Ustaz Siap. Mul, mungkin satu Silakan. pertanyaan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Ini ketika lulusan PDF ini, bagaimana ketika lulusan yang tingkat wusto, yang tingkat SMP ataupun SMA-nya, nanti ketika melanjutkan ke jenjang yang lain itu bisa tidak, ataupun ketika lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi umum itu gimana Ustaz? Mungkin Pak Fahmi Oke. bisa menjelaskannya, Pak. Ya. Baik, silakan Pak. Ini bagus nih pertanyaannya, menjawab penasaran masyarakat. Boleh jadi PDF apa itu? Apakah setara nggak dengan SMA? Jangan-jangan di PDF nggak bisa kuliah selanjutnya. Nah, gimana Pak? Sudah bisa, Pak. Jadi di PDF ini kan tadi saya katakan ada ULA, USTO, ULIA. Nah, ini jenjang ini bisa melanjutkan. Malahan pada bulan September tahun ini, Pak Menteri Agama itu justru sudah memperlihatkan bahwa lulusan PDF dan di ULIA itu sudah keterima di Mesir, bisa melanjutkan kuliah di Mesir. Malahan untuk ULA dan WUSTO bisa melanjutkan ke pendidikan formal lain. Jadi itulah dasarnya kenapa kita mempunyai standar pendidikan, menggunakan standar pendidikan nasional. Kita berharap bahwa santri yang belajar di PDF di sini tidak tertinggal dalam artian bagaimana sarana prasarananya, jumlah pengajarnya, ruang kelasnya. Nah, ini yang harus dipenuhi. Kenapa? Karena secara regulasi kita sudah menyetarakan. Seperti halnya di universitas-universitas yang ada di Indonesia, itu menerima lulusan dari PDF yang memang hafiz Quran. Kalau di UIN mungkin tentu ya, di UIN. UNPAD dan ITB pun menerima dari pesantren. Nah, ini kita jalin kerjasama melalui Kementerian Agama RI untuk universitas yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Insya Allah, justru jembatan ini kita akan membuka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, merupakan ikhtiar kita terhadap para santri dan ikhtiar kita pada umat Islam untuk lebih maju dan untuk lebih mengembangkan keilmuan yang ada di Indonesia. Itu. Baik, Masya Allah. Jadi jangan khawatir lulusan PDF pun bisa kuliah sama setara dengan lulusan sekolah formal lainnya, begitu Pak ya? Betul. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan di FB, mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Ustadz Fahmi dan Ustadz Mumu. Ya. Dari Ari Ardiansah, program PDF itu untuk usia berapa? Mohon dijelaskan secara terperinci. Silakan, mungkin dari Ustadz Fahmi dulu, nanti Ustadz Mumu menambahkan untuk program PDF kita juga. Kalau PDF itu ada berjenjang, yang tadi saya katakan untuk jenjang ULA itu setara SD, WUSTO setara dengan SMP, dan ULIA itu setara dengan SMA. Jadi kalau di pendidikan formal berdasarkan Undang-Undang Nomor Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2003, ada SDMI, ada SMP Sanawiyah, dan ada Aliyah dan SMA atau SMK. Mungkin itu. Ya. Jadi levelnya sama gitu ya dengan pendidikan formal umum ya. Level usianya juga sama berarti. Kalau ULA itu sama dengan SD atau yang tidak ya, berarti 7 sampai 12 tahun gitu ya. Usia wajib belajarnya. Nanti SMP atau WUSTO 12 sampai 15 tahun kurang lebih usianya. Dan SMA sama dengan kuliah sama dengan SMA ya, usia 16 atau 15 tahun ke atas. Begitu Mas Ari Ardiansah ya. Sebelum kalau di DT sendiri mau dibuka tingkat apa ini? Untuk di DT baru dibuka untuk tahun 2022 ini tingkat WUSTO Ustaz. Jadi PDF tingkat WUSTO. Jadi tingkat SMP. Jadi yang baru lulus SMP, yang sekarang kelas 6 ya SD, yang mau lulus nih ya silakan masih dibuka pendaftarannya sampai tanggal 26 Maret Ustaz ya. Sampai 26 Maret ya, karena memang untuk kenapa tingkat WUSTO terlebih dahulu ya? Karena ketika kita langsung juga menerima tingkat kuliahnya ya, itu kan berat karena punya dasar-dasar ilmu agamanya harus dipelajari terlebih dahulu. Jadi mohon doanya setelah 3 tahun kita untuk PDF tingkat WUSTO-nya, nanti kita buka baru tingkat uliahnya seperti itu Ustaz. Ya, jadi dari WUSTO ya. WUSTO terlebih dahulu ya.
Ya, bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat, targetannya supaya kajian kitabnya, kitab kuningnya itu nanti berkesinambungan ya Ustaz Bomo. Jadi Ya, beres dari betul. Wusto, nanti ke kuliah udah lebih tinggi Tinggi lagi lagi, tingkat betul. pembahasannya, kitabnya. Kalau langsung kita ngadain kuliah, langsung tinggi, nggak ada dasarnya berat, gitu ya. Itu yang menjadi targetannya. Baik. Ini ada resen Ibu Irma, boleh Bu, silakan boleh bertanya ke Ustadz Fahmi atau Ustadz Mumu. Ibu Irma, silakan unmute. Tadi bantu unmute Pak Faruk atau ya silakan Bu Assalamualaikum Irma. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mulyadi, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, yang pertama ini saya mengapresiasi sekali kalau sekarang itu sudah ada kesetaraan ya antara PDF tadi dengan sekolah umum biasa. Nah, tadi dikatakan sudah sejak tahun 2014 ya Pak. Betul. Yang dari dinas, maaf ini saya tadi ini kalau tidak salah seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau ternyata di dalam di masyarakat ternyata informasi ini tuh belum terinternalisasi. Nah, ini mungkin akan harusnya lebih sosialisasinya Pak, yang lebih digiatkan gitu. Itu yang barangkali ini banyak sekali kan masyarakat gitu yang dari kalangan pesantren itu kan menunggu-nunggu sebetulnya kesetaraan ini dari dulu ya, dari sudah sejak lama sekali, supaya mereka betul-betul punya ilmu agama yang kuat dan dia juga punya ilmu pengetahuan yang juga kuat, itu yang dari pesantren, dan dia bisa bersaing dengan tidak ada kesulitan di dalam proses administrasi mungkin dan segala macam lah seperti yang sebelum-sebelumnya dialami. Itu barangkali Pak apresiasi sekali, terima kasih. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan begini Pak, ini kasus-kasus seperti yang terjadi kemarin di Bandung itu kan bukan untuk saat ini saja, dan itu sudah cenderung berulang, sudah cukup banyak frekuensinya gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan Pak, ini rusak karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Untuk kalangan pesantren orang tua yang paham masalah agama mungkin tidak ada masalah, jadi tidak apa istilahnya dampaknya itu tidak terlalu bermasalah. Tapi pada saat ini dan ke depan, ini kita ada di zaman fitnah ini loh Pak. Jadi yang nilai setitik itu yang akan merusak, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, ini yang perlu betul-betul diwaspadai. Pertanyaan saya Pak, dengan kejadian ini supaya tidak terulang lagi di Indonesia lah, pasalnya dimanapun dia berada, itu kira-kira konteks monitoring yang seperti apa Pak yang bisa betul-betul bisa mencegah, walaupun itu oknum, itu tidak harus terjadi Pak, dari dinas yang berkompeten ini khususnya Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Irma, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Ada dua nih Pak Ustadz Fahmi ya. Satu tentang bagaimana sosialisasi PDF ini, karena ternyata di 2014 sebagian kita baru mendengar ya atau PDF ya, selain PDF di komputer gitu. Yang kedua tadi tentang bagaimana antisipasi supaya kasus-kasus seperti yang terjadi ini tidak terjadi ya, dan itu saya kira secara kedinasan, keformalan yang di bawah kasih kontren inilah gitu ya, khususnya di Kota Bandung Bapak yang berwenang. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Irma ya tadi, Irma Dewani. Bahwa betul Bu, ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5839 tahun 2014, itu berdirinya PDF. Dan sekarang disempurnakan dengan adanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 267 tahun 2021 tentang petunjuk pendirian satuan pendidikan diniyah formal. Bahwa kita dalam hal ini kita tetap masih terus mensosialisasikan terkait dengan PDF ini, dan kita terus melakukan pembenahan terkait dengan pesantren ini dengan munculnya undang-undang pesantren. Dan kemarin alhamdulillah Gubernur Jawa Barat memunculkan Pergub tahun 2021 untuk di Jawa Barat. Ini merupakan dukungan terhadap pesantren. Terkait dengan kasus kemarin, alhamdulillah melalui Bakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
bahwa kita ini ada yang dinamakan dengan pengawas pendidikan agama. Mungkin ke depan kita akan mengadakan pengawas pendidikan keagamaan. Jadi pendidikan keagamaan itu mencakup kepada pendidikan diniyah dan mencakup kepada pendidikan TKQ, TPQ, dan RTQ. Jadi kalau kemarin pendidikan agama yang di SD, MI, SMP, Sanawiyah, dan Aliyah, SMA, kalau sekarang mudah-mudahan ke depan akan ada pengawas pendidikan keagamaan. Nah, ini yang sedang kita mencoba supaya pengawas pendidikan keagamaan ini beliau merupakan tenaga fungsional yang dapat memonitor langsung terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Mudah-mudahan dengan adanya pengawas pendidikan keagamaan ini, pesantren bisa berinteraksi dengan kami. Jadi tidak tertutup. Nah, ini mudah-mudahan pesantrennya mau membuka diri, pesantrennya mau menginteraksi, dan pesantrennya juga mau mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada di pesantren dengan kami. Supaya terjalin komunikasi yang baik dan kita saling membantu untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu mungkin yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Itu Ibu Irma ya, Ibu Irma mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu barusan ya. Berikutnya ini ada pertanyaan yang hampir sama nih di FB. Berarti PDF itu punya jalur khusus di luar SMP, SMA, atau MTS. Ini juga ada di chat dari Awan ya. Apa perbedaannya? Perbedaan utama PDF dengan SMP, SD, SMA Plus yang sekarang juga banyak berdiri, dan itu di pesantren juga gitu. Saya minta Ustadz Mumu menjawab dulu, karena Ustadz Mumu ini juga pernah jadi kepala sekolah SMP ya dulu, kepala sekolah SMP Darul Boarding School. Nah, sekarang apa bedanya dengan PDF yang Ustadz Mumu yang akan kita gulirkan? Silakan. Ya, dari dua pengalaman yang coba saya rasakan ya terkait dengan perbedaan utama di SMP boarding ataupun SMA boarding dengan PDF ini. Kalau dari kurikulum Ustadz itu sangat jauh berbeda. Kalau SMP boarding ataupun SMA boarding itu lebih banyaknya memang pengetahuan umumnya. Walaupun di sana memang ada pendidikan agamanya ya. Tapi secara persentasenya bisa jadi mungkin 70 ataupun 75 pendidikan umumnya, 25% pendidikan agamanya. Nah, kalau PDF justru terbalik. Justru akan lebih banyaknya terkait dengan pendidikan agamanya ya. Jadi bukan hanya fikih atau dirasa Islamnya saja, tapi sampai benar-benar mendalamnya. Bahasa Arabnya dipelajari, ilmu kalamnya dipelajari, balagohnya dipelajari, gitu kan ya. Fikih usul fikihnya, tafsir ilmu tafsirnya, hadis ilmu hadisnya. Dan ini berdasarkan kitab kuning para ulama seperti itu. Nah, jadi kalau pendidikan PDF ini, 75%-nya pendidikan agamanya, baru 25%-nya pendidikan umumnya, Ustaz. Jadi itu yang secara mendasar perbedaan PDF dengan sekolah SD, SMP, SMA boarding, Ustaz. Jenjang pendidikannya sama ya, tetap SMP. Jangan pendidikannya sama, betul. Ya. Wusto 3 tahun, yang beda adalah penguatan kurikulum. Pembiasaan boleh jadi sama ya, karena boarding dengan PDF ini mondok, sama-sama di pondok, nah, tapi kurikulum yang berbeda. Nah, kalau ini Pak Ustadz Fahmi ini kaitan dengan tadi Wusto dengan Sanawiyah, ini kan sebenarnya sama-sama juga. Betul. Di bawah Kemenak gitu kan. Betul. Lalu apa juga nih yang membedakan? Apakah juga kurikulumnya juga? Betul, kurikulumnya berbeda. Jadi penekanannya kalau PDF itu kepada kitab. Jadi lebih cenderung ya. Kalau Sanawiyah itu setara dengan SMP. Jadi mata pelajarannya ada fisika, kimia, dan lain sebagainya. Lebih cenderung ada juga mata pelajaran sejarah dan kebudayaan, ilmu Quran dan hadis. Tetapi lebih cenderung penekanan atau pemahamannya terhadap kitab kuning kalau PDF ini. Ada kitab yang berasal dari Arab. Itu. Baik, terima kasih. Terakhir Ibu Yuniarti sudah resen, silakan singkat dan padat, waktu kita 8 menit lagi. Ibu mau bertanya, menyampaikan sesuatu? Kasih di mute, Bu. Kalau mungkin hanya kendala. Baik,
Eh, ini ada juga pertanyaan di FB, daftarnya kemana Ustadz? Itu Ustadz ngomong ya bertanya. Lalu apakah boleh kalau untuk anak pindahan? Anak sekarang kelas 7, mondok dan belajar juga tentang kitab seperti di PDF. Nah, ini bagaimana Ustadz ngomong? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tahan dulu Ustadz ngomong. Ibu Yuniarti silakan Bu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau zaman sekarang kan itu kita kan memakai, ada yang memakai laptop atau pakai iPad, itu kan kalau zaman dahulu kan kita tidak ada. Itu bedanya kita kalau sekolah seperti itu, kalau ada tugas-tugas itu bagaimana Pak? Apa iPad-nya sama gurunya atau sama muridnya dipegang gitu? Jadi kalau sebetulnya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Yuniarti. Sama-sama. Nanti kaitan teknisnya Ustadz ngomong ya. Boleh enggak bawa laptop gitu dan sebagainya. Saya kira itu bagian teknis nanti juga dijelaskan oleh Ustadz ngomong. Mungkin karena waktu kita 5 menit lagi, Ustadz mau menjawab yang tadi, daftar kemana, apakah boleh pindahan, seperti apa program belajarnya, kemudian kitab yang akan diajarkan. Silakan. Ya. Baik, untuk pertanyaan Ibu Yuniarti tadi ya, itu mah terkait dengan nanti bagaimana setiap sekolah mungkin berbeda-beda kebijakan ya. Itu. Kemudian untuk di Darut Tauhid sendiri, alhamdulillah silahkan bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan putra-putranya ya. Jadi mohon maaf untuk tahun 2022 ini baru menerima putra terlebih dahulu ya. Dikarenakan kondisi tempat yang memang masih terbatas. Untuk putra-putranya, untuk pendaftaran sampai tanggal 26 Maret ya 2022, dan untuk tesnya tanggal 29 sampai tanggal 30 Maret. Itu untuk tes dan pengumuman tanggal 4 April. Kemudian untuk pendaftaran sendiri silakan bisa menghubungi di nomor telepon ya di 0819 ya 0819 1020 6060. Untuk informasi pendaftaran silakan bisa menghubungi di 0819 1020 6060 atau di info ya di Darut Tauhid ya, itu bisa bisa dilihat nanti di informasi webnya di Darut Tauhid bisa dilihat. Kemudian untuk pindahan, bagaimana dengan pindahan? Kalaupun mau pindah, paling nanti kami dimasukkan kembali di kelas 7 kembali ya. Jadi mulai lagi tidak bisa melanjutkan langsung kelas 8, tapi masih kelas 7 karena di Darut Tauhid sendiri PDF-nya juga baru kelas 7 ya, seperti itu. Kemudian untuk biayanya sendiri bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar ya, silakan nanti untuk biaya pendaftarannya 300.000 dan biaya awal masuk itu 6,5 juta ya. Itu untuk biaya pendidikannya. Dan untuk mata pelajaran yang nanti memang yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi terkait dengan PDF ya, yang diberikannya ya kaitan dengan ilmu Al-Quran dan juga tahfidz Quran ya. Kemudian tafsir ilmu tafsir, hadis ilmu hadis, ada tauhid, kemudian juga fikih usul fikih, ada akhlak dengan tasawufnya, kemudian ada tarikh, ada bahasa Arab, ada nahwu sorobnya, kemudian ilmu balagoh, ilmu kalam, dan ditambah dengan ilmu umumnya nanti ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan pendidikan kewarganegaraan. Itu Ustaz informasi terkait dengan PDF Darut Tauhid. Silakan. Seatnya terbatas, hanya menerima untuk 70 orang saja, Ustaz. Baik. Ya. 70 orang ya, hanya 70 orang seatnya. Jadi Bapak Ibu yang berminat mendaftarkan silakan. Mahal atau tidak biayanya ya, kadang ya tergantung pembanding dan tergantung juga kemampuan kita masing-masing ya. Jadi insya Allah silakan menghubungi nomor tadi yang sudah nomor cantik, ini nomor ganteng ya, 0819 1020 60. 0819 1020 60. Ini bisa telepon, SMS, WA ya, Ustaz Mumu ya? Ya, bisa telepon. Telepon, SMS, WA silakan.
Baik Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, waktu kita 2 menit lagi. Pak Ustadz Fahmi mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak sebelum kita mengakhiri acara ini. 2 menit lagi. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz Fahmi. Ya, sudah bisa dengar? Siap. Saya titip pesan kepada warga Kota Bandung dan sekitarnya maupun yang ada di Indonesia, jangan sungkan dan terpengaruh dengan berita-berita tentang pesantren, negatif miring pesantren. Bahwa insya Allah kita akan menegakkan syiar Islam di pesantren untuk membentuk karakter anak-anak bangsa dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan dengan niat dan ikhtiar ini Indonesia ke depan mempunyai generasi-generasi yang berakhlakul karimah, terutama masyarakat Indonesia ke depan. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Fahmi yang sudah bergabung. Terima kasih waktunya. Terima kasih Ustadz Mumu. Waktu kita sudah habis nampaknya karena sudah sampai 6. Dan terima kasih semua yang sudah bergabung di link Zoom. Ada 88 yang langsung di Zoom. Juga yang lain melalui Facebook, melalui IG, melalui YouTube, sangat banyak sekali. Gitu ya. Mudah-mudahan informasi, ilmu yang disampaikan hari ini menjadi wawasan, menjadi pengalaman buat kita, terutama tentang kaitan pesantren. Ayah bunda, bapak ibu, jangan ragu memasukkan anak di pesantren. Bagian dari tanggung jawab kita mendidik generasi kita lebih baik dari kita. Dan tadi tentang informasi pesantren, PDF ya, pendidikan dunia formal bertauhid, silakan juga bisa menghubungi Ustadz Mumu dan tim untuk bagi akan mendaftar. Insya Allah kita semoga bulan Syawal nanti kita sudah bisa mulai, jadi dari sekarang bisa mulai mendaftar. Terima kasih sekali lagi semuanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Fahmi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.